Oke, perkenalkan nama saya Rehan Behu Saputro dari Prodi Teknik Elektro. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membuat contoh algoritma dan pemrograman. Pemrograman ini untuk menentukan tingkat kebugaran seseorang sesuai dengan algoritma yang sudah ditentukan. Dan di sini saya akan menggunakan bahasa Python dan teknik pemrogramannya itu menggunakan if else dan struktur percabangan bertingkat nested if. Jadi untuk pengawalan kita harus mengetik def yang untuk pengawalan intinya. Kemudian kita mengetik hitung skor tes 1 karena kita akan membuat dua tes. Jadi yang pertama itu tes 1. Kemudian kita ketik umur, jenis kelamin, kemudian kita tambahkan tes 1 karena kita sedang mengerjakan yang tes 1 terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa yang terakhir kita kasih titik 2. Setelah itu kita enter dan masuk layer 2 itu kita masukkan kode if. If itu seperti jika, bahasa artinya seperti jika 20 lebih kecil dari umur, dan umur itu 20 lebih kecil dari umur dan umur lebih kecil dari 30. Itu kita tutup dengan titik 2. Titik 2 itu wajib ya. Pokoknya setiap selesai itu dikasih titik 2. Kemudian kita menggunakan struktur percabangan bertingkat, menggunakan if lagi. Nanti jenis kelamin yang pertama itu kita kasih ke laki-laki. Kemudian kita kasih titik 2. Lanjut kita kasih percabangan bertingkat lagi, yaitu if jika 38 lebih kecil dari tes 1. Jadi tes 1 ini bisa jadi patokan buat perbandingan antara angka yang lebih besar dan lebih kecil untuk hasil inputnya nanti. Kemudian tutup dengan titik 2 seperti biasa. Kemudian dia return itu untuk penutup, lebih tepatnya kayak pengembalikan nilai gitu. Terus kita enter, terus kita elif itu variabel yang lebih dari 2. Jadi kita ketik elif. Tapi kalau cuman 2 itu cuman if sama else. Cuman kalau lebih dari 2 itu if sama elif. Jadi elifnya itu di tengah-tengah. Kemudian kita tulis perbandingan lagi, 35 lebih kecil dari tes 1. Dan tes 1 itu lebih 37-nya itu lebih besar dari tes tadi. Jadi nanti kita nginput misalnya berapa gitu. Nanti masuknya ke tes, misalnya 36, berarti dia di tengah-tengah. Cuman kalau misal 34 berarti itu lebih kecil dari tes. Kemudian direturn dulu, udah direturn sama kayak tadi, coba dikasih angka 2 lebih kecil. Kemudian maaf ini salah ini langsung habis else itu yang buat penutupnya antara if elif. Returnnya itu return 1, jadi bertahap 3, 2, 1 gitu. Kemudian kita buat if lagi, apabila jenis kelamin
dari jenis kelamin. Tadi kan yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Ya, kita tutup dengan titik 2, jangan lupa. Kemudian kita lanjut seperti tadi, sama kita buat struktur percabangan bertingkatnya menggunakan if lagi. Itu 34 lebih kecil dari T1. Kemudian 38 lebih besar dari T1. Ya, seperti itu terusnya. Sama seperti tadi, disamakan saja, cuman kan yang ini yang perempuan, jadi videonya saya cepatkan. Langsung kemudian kita lanjut dengan elif. Elif itu buat nilai pembalik, kayak nilai pengembalian gitu. Elif 31 lebih kecil dari umur, dan umur lebih besar dari 40. Jadi 40 nya lebih besar dari umur. Jadi umurnya itu nanti buat inputnya. Jadi ini sama kayak tadi, diulangi saja bertingkat if. Itu if jenis kelamin sama dengan laki-laki. Laki-laki dulu baru perempuan. Intinya sama kayak tadi, cuman diulangi saja. Kemudian kasih bertingkat lagi if seperti ini. Jadi kayak jika jenis kelaminnya gitu, jenis kelaminnya ini T1 itu pakai angka-angka yang sudah ditentukan, terus di return sama seperti tadi. Pokoknya tinggal pengulangan sama angka-angkanya. Ini kalau dari saya sendiri sudah ada korbannya, tinggal memasukkan DF 32 kecil dari tes pertama. Mohon maaf sebentar, maklum ya, masih awal-awal belajar, kadang sering kepencet. Terus ya diulang seperti biasa. Return 2, kemudian kita tutup menggunakan else. Jangan lupa dikasih titik 2 nya ya, ini penting. Kemudian di return 1. Kita lanjutkan untuk membuat elif yang kedua, jenis kelamin yang perempuan. Intinya sama kayak yang atasnya itu, cuman yang ini yang perempuan. Jadi ini saya cepetin bentar ya. Oke, di sini saya lanjutkan. Kita membuat def yang berikutnya ya. Jadi def itu kayak fungsi buat pengawalan, kayak kita mau buat fungsi ini kayak gimana gitu. Makanya kita awali dengan def.
Kemudian kita buat hitung skor tes yang kedua. Tadi kan udah yang pertama ya. Terus yang kedua itu hitung skor tes 2. Karena kita mau buat 2 tes aja, jadi 1 dan 2. Kita samakan kayak tadi. Untuk umur, jenis kelamin, tes itu nanti sama kayak yang atas tadi, di if, kemudian alif ditutup dengan else, pengembalian nilainya kayak di true gitu. Jadi yang ini juga saya mau cepatkan aja biar nggak kelamaan durasinya. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali. Kita membuat fungsi baru yang dimana fungsi ini untuk menentukan jumlah skor yang dimasukkan, maka akan muncul kebugaran tersebut itu apakah bugar, cukup bugar, atau kurang bugar. Kemudian kita masukkan def kebugaran, skor, dan rata-rata. Dan nanti hasil penghitungannya bakal keluar antara skor dan rata-ratanya itu bakal keluar hasilnya. Kemudian kita if jika skor sama rata-ratanya misalnya segini, maka dia lebih kecil dari 2,5, itu dia bakal racun, maka dia akan sangat bugar. Kalau skor rata-ratanya itu poinnya 2,5. Kemudian kita buat lagi skor rata-rata itu lebih dari 2, ya kurang lebih dari 2 lah itu, maka cukup bugar. Kemudian kita lanjut tutup dengan else. Else itu kuat penengah. Bila tidak keduanya di antara yang if sama elif itu, maka return artinya kurang dari yang atas tadi itu. Maaf ini kayaknya salah ya, kalau salah nggak jadi kurang bugar kan. Kalau misalnya skor 2,5 itu sangat bugar, kalau 2 ke bawah itu cukup bugar, kalau tidak keduanya penengahnya aturnya itu kurang bugar. Kemudian kita lanjut dengan umur. Kita menginput yang hasilnya, jadi hasilnya yang pertama itu umur itu kita kasih in itu adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan bulat baik positif maupun negatif tanpa desimal. Jadi nanti kamu masukin apa bila Anda memasukkan input ini, nanti dia bakal keluarnya angka bilangan bulat baik positif maupun negatif tanpa desimal. Nah itu formatnya in.
Kemudian kita lanjut jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini kita pakai format input. Jadi input ini untuk menerima data dari pengguna. Misalnya data yang diterima akan selalu dalam bentuk string. Jadi misal jenis kelamin laki-laki atau perempuan, nanti dia bakal terima data dari pengguna tersebut. Kalau keluarnya itu masukkan jenis kelamin. Nanti kalau dimasukkan karena pakai yang input, nanti dia bakal data yang diterima akan selalu dalam bentuk string itu, laki-laki atau perempuan. Cukup ikuti saja ya. Oke, ini nanti yang di format itu nanti bakal keluar di pertanyaan ini. Jadi yang atas itu buat perhitungannya, yang bawah buat pengaplikasiannya. Kemudian kita lanjut tes 1. Tes 1 itu kita menggunakan tipe data float. Jadi float ini digunakan untuk mempresentasikan angka dengan desimal bilangan pecah. Ini mencakup nilai kayak 3,14 atau min 1,001 kayak gitu. Dan nanti hasil tesnya bakal tahu, keluarnya bakal angka. Makanya pakai tipe float. Tes 1, kemudian tes 2. Tes 2 ini sama, pakai float juga. Jadi dia bakal hitung pakai bilangan desimal pecah. Bentar, kita isi. Maaf salah. Kita isi hasil tes 2. Titik 2, jangan lupa. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut membuat perhitungannya. Jadi kita buat sistem perhitungannya ya, pakai skor tes 1, hitung skor tes 1. Jadi dia bakal menghitung skor tes 1 nanti secara otomatis. Masukkan seperti umur, jenis kelamin, dan tes 1 seperti format tadi. Kemudian bawahnya sama yang tes 2. Maaf sebentar, sepertinya ada yang salah. Nah, ya, maaf. Dengan buka kurung, umur, jenis kelamin, dan sebentar, tes 2 tesnya. Lanjut, kita buat perhitungan rata-rata. Jadi skor rata-rata sama dengan itu skor tes pertama. Ditambahkan skor tes 2. Kemudian kita beri tanda miring sama dengan 2. Kita lanjut. Kemudian kita membuat keterangan dari hasil kebugaran tadi bila sudah dihitung skor rata-ratanya. Jadi keterangan kebugarannya itu kebugaran buka kurung
skor rata-rata. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir ini kita pakai format print. Jadi print ini untuk menjalankan program-program yang sudah dibuat di atas tadi. Jadi print fungsi F umur Anda. Jadi nanti dia bakal muncul umur Anda itu berapanya itu, kayak menjawabnya itu nanti pakai format print ini. Umur Anda itu nanti pakai umur tadi dimasukin, kemudian bawahnya kita buat lagi format print untuk menjawab jenis kelamin, fungsi jenis kelamin Anda adalah T2, kemudian buka kurung yang ada tanjalannya itu ya, adalah laki-laki, kemudian if jika jenis kelamin itu sama dengan if itu, jadi nanti jika jenis kelaminnya itu jawabnya L, maka dia akan keluar laki-laki seperti itu. Kemudian else, maka selain itu ya, kayak intinya kayak selain itu, kayak buat perumpamaan lain, dia bakal keluar tulisan perempuan. Ini perempuan. Jika selain L tadi ya, else itu buat perumpamaan selain L, makanya dia bakal perempuan. Kemudian bawahnya kita lanjut format baru yaitu print fungsi tingkat kebugarannya. Jadi nanti kalau skor yang udah dimasukkan itu dihitung, maka akan muncul tingkat kebugaran Anda itu adalah berapa. Ini titik 2 buka kurung aja. Jadi nanti tingkat kebugaran Anda adalah ini nanti bakal keluar setelah masukkan skor sama rata-rata ini. Rata-rata kedua di if sebentar. Kurung keterangan, jadi nanti tingkat kebugaran itu skor rata-ratanya berapa, kemudian F, maka dia bakal ngurusin tingkat kebugarannya itu berapa, apakah baik atau kurang baik dan seterusnya. Kemudian kita jalankan, kita run, bakal muncul seperti ini format masukkan nomor Anda yang sudah dino tadi. Di sini saya akan memasukkan nomor 27 misalnya, kemudian dia akan muncul masukkan jenis kelamin Anda, saya laki-laki dan laki-laki L, kemudian hasil tes 1 dan tes 2 saya isi 30 dan 15. Kemudian dia bakal keluar input seperti ini ya, input hasilnya. Jadi umur Anda adalah 27, jenis kelamin Anda adalah laki-laki seperti yang dimasukkan tadi, kemudian tingkat kebugaran Anda adalah 2,0, itu cukup kebugarannya. Jadi apa yang sudah kayak tadi itu kebugaran skor rata-rata itu cukup bugar karena skor rata-ratanya itu 2 sesuai format yang tadi sudah diisi. Jadi mungkin sekian ini saja yang bisa saya sampaikan, simple, tidak terlalu lama ya, insyaallah. Sekian dari saya, bila ada kekurangan masih belajar, dan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.